Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Giva di sini. Mungkin beberapa di antara kalian notice kok penampilan aku hari ini beda banget dengan makeup tebal kayak gini. Sebenarnya ini karena aku barusan aja latihan makeup, jadi kayak sayang aja kalau nggak dipakai sekalian buat bikin konten. Nah, seperti janji aku di video yang sebelumnya, kali ini aku bakal ngebahas tentang dana darurat secara lengkap banget deh pokoknya menurut aku. Jadi semoga apapun yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalaupun seandainya ada hal-hal yang menurut kalian tuh kurang baik, jangan diambil. Ambil yang baik-baiknya aja. Sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa subscribe dulu channel aku. Terus nyalain juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Nah, seperti namanya, dana darurat adalah dana yang bisa kita gunakan dalam keadaan yang darurat. Tapi yang perlu diingat di sini, keadaan darurat ini bukanlah keadaan yang sebenarnya gak darurat, tapi sengaja dibikin darurat. Gitu. Ada 6 keadaan yang mungkin bisa dikatakan sebagai keadaan darurat dan memperbolehkan kita untuk menggunakan dana darurat ini. Nah, yang pertama itu ketika kita kehilangan pekerjaan kita, otomatis kan semua pemasukan kita udah berhenti tuh di situ. Apalagi kalau kita nggak punya bisnis sampingan, ataupun kalau seandainya punya bisnis sampingan tapi keadaan bisnisnya juga lagi drop karena keadaan pandemi kayak gini, itu boleh pakai dana darurat. Tapi yang perlu diingat di sini, untuk bertahan hidup dengan menggunakan dana darurat, kita tuh harus hidup seminimal mungkin gitu. Jadi kayak kita cuma pakai uang itu untuk hal-hal yang benar-benar kebutuhan pokok kita, bukan untuk mengikuti lifestyle kita sebelumnya sebelum kita kehilangan pekerjaan. Yang kedua, ketika kita jatuh sakit dan di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan tempat kita melakukan pemeriksaan itu, BPJS itu nggak bisa dipakai, dan kita juga nggak punya asuransi kesehatan yang bisa mengcover biaya-biaya yang kita gunakan. Jadilah di situ kita boleh menggunakan dana darurat yang kita miliki. Yang ketiga, ketika alat transportasi yang kita gunakan sehari-hari untuk berangkat kerja nih misalnya tiba-tiba rusak, misalnya motornya tiba-tiba rusak, nggak bisa jalan. Nah, itu kita bisa pakai dana darurat kita. Cuma ini berlaku khusus untuk orang yang punya kendaraan pribadi. Nah, kalau seandainya kita nggak punya kendaraan pribadi, ya ini nggak berlaku. Yang keempat itu ketika perabotan rumah tangga kita yang paling utama itu rusak, misalnya kompornya rusak jadi nggak bisa masak, otomatis kan kalau harus beli makanan jadi nambah biaya lagi. Nah, itu bisa dipakai dana daruratnya untuk mengganti perabot rumah tangga tersebut. Kemudian yang kelima, ini khusus untuk anak rantau ya, yang tiba-tiba harus pulang untuk keadaan yang terdesak, misalnya keluarganya sakit atau gimana gitu. Jadi untuk biaya itu kan pulangnya termasuk pulang yang tidak terencana ya. Jadi itu bisa kita pakai dari dana darurat itu. Terus yang keenam itu ketika terjadi bencana alam. Jadi misalnya rumah kita kebanjiran terus ada yang rusak, itu bisa dipakai buat memperbaiki barang yang rusak tersebut. Nah, kalau seandainya cuma punya tabungan tapi nggak punya dana darurat, itu boleh nggak? Nah, sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu nih perbedaan antara tabungan dan dana darurat. Kalau kita nabung, kita pasti punya goals tertentu yang ingin kita capai. Misalnya, kita ingin beli gadget terbaru, ingin pergi liburan, dan lain-lain. Itu kan jelas ya, dan juga rentang waktunya udah kita tentuin. Misalnya 1 tahun ke depan kita mau pergi liburan ke Bali, atau 1 tahun ke depan kita mau ganti gadget jadi iPhone 12 misalnya. Nah, itu kan kita tahu pasti. Jadi kita udah bisa merencanakan kira-kira per bulan itu kita harus menyisihkan dana berapa agar goals kita ini tercapai. Nah, tapi kalau dana darurat, itu tuh kita nggak tahu kapan bakalan kita pakai dananya. Karena kita juga nggak tahu kan kapan kita bakalan sakit, kapan kita bakalan kehilangan pekerjaan. Nah, selain itu, perbedaan lainnya dari dana tabungan dan dana darurat ini, ketika kita menggunakan uang tabungan kita untuk goals yang tadi udah kita rencanain, kita tuh pasti happy karena kan tujuannya emang buat bikin kita seneng ya. Nah, tapi kalau dana darurat ini kita gak suka mengeluarkan uang kita untuk keadaan tersebut. Misalnya kita tiba-tiba sakit, jadi uang kita dipakai untuk sakit tuh kita gak suka.
Nah, terus gimana kalau seandainya cuma punya tabungan aja nih, nggak punya dana darurat? Ya sebenarnya itu nggak apa-apa, karena itu kan uang kita, balik lagi ke diri kita masing-masing. Karena yang paling bertanggung jawab terhadap uang itu ya pemiliknya sendiri, gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya kita nggak punya dana darurat, dan kita cuma punya tabungan, dan beberapa keadaan darurat tadi terjadi, mau nggak mau kita tuh harus pakai dana tabungan kita ini untuk mengcover semua biaya yang kita butuhkan untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Jadi yang tadinya kita ingin liburan ke Bali 1 tahun ke depan, mau nggak mau itu harus ditunda karena uang tabungannya udah dipakai untuk dana darurat. Beda lagi kalau seandainya kita udah punya dana darurat nih, tabungan ke Bali ini nggak bakalan keganggu karena kita udah punya pos sendiri yang bisa kita gunakan ketika keadaan darurat itu terjadi, gitu. Nah, berapa sih idealnya dana darurat yang harus kita siapkan? Sebelumnya di video yang kemarin, aku udah sempat ngebahas sedikit ya tentang jumlah dana darurat yang ideal kita siapkan. Jadi untuk orang yang masih single atau belum menikah itu sekitar 3-6 kali dari pengeluaran. Nah, tapi kalau udah menikah, otomatis tinggal dikaliin 2 kan, karena ada 2 orang, jadi sekitar 6-12 kali. Nah, terus gimana kalau udah punya anak? Ya tinggal dikaliin sama jumlah orangnya. Jadi kayak yang angka dasar tadi 3-6 bulan itu dikaliin sama jumlah orang yang ada di rumah itu. Nah, misalnya kita pengeluarannya 3 juta nih per bulan. Terus kita tuh udah punya anak 1. Jadi kan ada 3 orang tuh di rumahnya. Jadi mau nggak mau 3 juta pengeluaran dikali sama 3 bulan, kemudian dikali sama 3 orang yang ada di rumah itu. Jadi sekitar 27 juta. Itu paling sedikitnya, paling minimalnya. Kayak gitu. Tinggal disesuaiin aja sama jumlah orang yang ada, terus dikaliin sama pengeluaran sama angka 3 atau enggak 6 bulan gitu. Berarti semakin banyak dana darurat yang kita punya, bakalan semakin aman dong. Sebenarnya nggak juga sih, karena kan batas banyak di sini itu cuma sampai 6 bulan ya, itu maksimal kita menyiapkan dana darurat. Karena sebagai manusia itu otomatis punya hal-hal lain yang ingin kita tuju. Misalnya kita ingin mengembangkan usaha. Sayang banget kalau seandainya semua uang kita itu kita masukin ke dana darurat. Padahal sebenarnya kita bisa memakai sebagiannya untuk menjadi modal usaha. Dan itu pasti akan menghasilkan penghasilan yang lebih banyak. Nah, untuk dana darurat sendiri, itu kita harus menyimpannya di tempat yang liquid atau mudah dicairkan. Kemudian juga nilai uangnya nggak berkurang. Kalaupun seandainya berkurang, itu tuh nggak berkurang banyak gitu. Tempat pertama yang bisa digunakan itu ada di tabungan bank. Tabungan bank kan liquid banget ya, apalagi udah punya kartu ATM nih. Misalnya kita butuh uang sekarang, kita tinggal ke ATM, tarik uang dari ATM, udah kita langsung dapat uangnya. Itu cepat banget dicairkan. Nah, tapi yang harus kita ingat di sini, tabungan bank itu sistemnya tiap bulan itu pasti bakalan ada biaya administrasi sekitar belasan ribu sampai 20 ribuan gitu kan. Nah, terus return yang dihasilkan oleh tabungan bank juga kecil banget, nggak bisa nutupin inflasi yang terjadi. Nah, inflasi sendiri sekitar 3-5% per tahunnya. Jadi nilai uang kita itu akan terus turun. Jadi nggak bisa pertahanin sama si tabungan bank ini gitu. Terus yang kedua, itu kita bisa pakai reksadana pasar uang. Itu ada banyak aplikasi yang udah nyediain reksadana sekarang seperti Bibit, kemudian juga Bareksa dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini nilai uang kita itu bakalan tetap karena return yang dihasilkan itu hampir sama dengan inflasi, bahkan lebih dari inflasi sekitar 5-7% per tahunnya. Nah, tapi reksadana ini punya kelemahan, yaitu ketika kita ingin mencairkannya itu butuh waktu. Jadi sekitar 2-3 hari baru bisa menjadi uang. Nah, itulah kenapa banyak orang termasuk aku sendiri yang lebih memilih menyimpan dana daruratnya itu di 2 tempat, yaitu di reksadana dan juga di tabungan bank. Sayang aja kalau seandainya semua dimasukin di tabungan bank karena kebanyakan potongan dan inflasi, dan juga kalau dimasukin semua ke reksadana itu tuh nanti takutnya kelamaan buat dicairin. Sementara keadaan darurat itu kan kita butuh cepet ya, namanya juga keadaan darurat.
Produk reksadana yang aku pakai untuk menyimpan dana daruratku itu di reksadana pasar uang atau yang disingkat dengan RDPU. Karena di sini merupakan reksadana yang paling stabil kenaikannya. Beda lagi dengan reksadana saham, reksadana obligasi, dan reksadana lainnya itu tuh terkadang bisa naik bisa turun. Jadi kita nggak tahu kapan dia bakalan turun. Takutnya ketika keadaan darurat kita terjadi dan kita taruh dana darurat kita di reksadana saham ataupun reksadana obligasi, takutnya malah harganya lagi di bawah, otomatis kan kita bakalan rugi ya, kayak gitu. Nah, untuk reksadana ini bakalan aku bikinin video lainnya mungkin di minggu depan ataupun di lain waktu, biar penjelasannya juga lebih lengkap dan juga video yang ini fokus di dana darurat. Terus kalau pakai emas boleh nggak? Sebenarnya itu nggak masalah, karena kan kalau kita nyimpan dana di emas atau ngejadiin uang kita ini menjadi dalam bentuk emas, itu tuh pasti bakalan stabil uangnya, nggak bakalan terkena inflasi, karena harganya bakalan ngikutin gram emas yang kita punya, bukan jumlah uang yang kita gunakan untuk membeli emas tersebut. Jadi bakalan lebih aman. Cuma pastiin lagi kalau seandainya yang kita punya itu adalah emas batangan, pastiin lagi bakalan ada tempat yang buka 24 jam untuk menjual emas kita. Atau enggak, kita bisa juga mengakalinya dengan menyimpan 50%-nya di tabungan bank dan 50%-nya lagi di emas. Itu sama aja, kayak gitu. Nah, terus gimana caranya biar kita bisa nyimpan dana darurat dan juga tetap bisa memenuhi kebutuhan dan goals-goals lainnya? Nah, caranya itu kita nyimpan sekitar 10-20% uang kita untuk menjadi dana darurat per bulannya. Jadi kan goals-goals lain itu nggak bakalan terganggu. Ini juga bisa menjadi salah satu tips yang bisa kita terapkan ketika kita adalah seorang fresh graduate yang baru di tahun pertama bekerja. Jadi tahun pertama itu fokusin dulu buat melengkapi dana darurat dan juga untuk melunasi hutang-hutang yang kita punya. Jadi baru kita ke arah lain. Jadi jangan sampai di tahun pertama bekerja kita fokusnya malah untuk foya-foya, dana daruratnya nggak terpenuhi, utang-utangnya nggak bisa dibayar, jadinya ketinggian gaya hidupnya tapi masih punya utang. Kan sayang, kasihan tuh orangnya yang nggak dibayarin haknya gitu. Jadi tahun pertama itu setelah kita fokus di dana darurat, fokus bayar hutang, barulah kita mulai untuk hal-hal lain, entah itu buat beli barang-barang branded ataupun untuk investasi ataupun untuk membuka modal usaha. Yang penting fondasi yang paling bawah dari keuangan ini tuh udah nyampe. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hal-hal baik dari apa yang aku sampaikan dan membuang hal-hal buruknya. Kalau seandainya kalian punya kritik, masukan, dan saran, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar, karena aku juga butuh kritik dan saran agar channelku bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!